Mungkin gini, kita ngobrol dari sisi hukum. Pertama, itu harus dicek kok bisa bocor kalau sampai seperti itu. Karena ini kan sidang ini adalah sidang tertutup, perceraian, asusila dan anak itu tertutup. Bahkan sampai putusannya juga harusnya tertutup. Nah, bisa-bisanya kalau sampai keluar di halayak ramai di publik, itu bagaimana ceritanya? Kan gitu pertama yang harus kita lihat. Nah, yang kedua, apakah harus diinvestigasi? Apakah dari pihak pemohon, termohon, atau dari pihak eh, administrasi daripada pengadilan? Kok bisa seperti itu? Itu yang mesti dilihat dulu secara hukum. Kenapa? Harus dicari sebab musababnya bisa terjadi sampai bocor yang jelas nggak boleh. Itu harus disamarkan gitu. Kira-kira kayak gitu, Mbak Novi. Sudah ikort ya, sudah tertutup ya. Nah, Kalau kalau tentang tentang sidang e-court ataupun sidang dalam ruangan pengadilan itu memang kesepakatan, disepakatinya bagaimana oleh para pihak karena posisinya di sini pemohon dan termohon diberikan kesempatan untuk mengemukakan hal tersebut mau e-court atau enggak. Jadi kembali lagi kesepakatan harus dicek tuh di riwayat e-courtnya sepakatnya seperti apa. Tidak boleh berubah dari riwayat e-court tersebut. Jadi kalau nanti di riwayat ikornya ada tercantum di sini, nah kita ikut dari situ. Disepakatinya bagaimana? Itu yang pertama. Kalau disepakatinya ikor, ya udah, jangan datang. Tapi kalau disepakatinya ada boleh untuk datang, ya harus diikuti kesepakatan tersebut. Makanya itu harus dilihat dibuka riwayat ikornya. Gitu kira-kira, Manovi. Wah, itu yang bisa akses itu prinsipal, baik itu prinsipal penggugat, tergugat, pemohon, termohon, dan pihak pengadilan. Itu aja kok para pihak yang bisa apa yang bisa melakukan akses. Dan di SIPP itu di SIPP pengadilan aja itu diblurkan kan nama-namanya gitu, diblur, disamarkan gitu. Karena memang itu kan eh, sesuai edaran Mahkamah Agung ataupun ketentuan yang ada itu tertutup gitu loh. Harus dijaga privasinya, baik asusila, perceraian atau perkara anak. Itu harus dijaga. Gitu. Kenapa bisa keluar ini ya harus gampang bisa dicari siapa yang mengupload pertama. Itu mudah untuk di zaman sekarang untuk dicari sih sebenarnya. Karena harus dilindungi juga loh dari pihak yang nggak mau membuka kan. Seperti itu. Dijamin undang-undang kok itu. Jadi gini loh. Yang kita sayangkan dan kita sesalkan gitu ya para wakil-wakil Tuhan yang ada di dalam pengadilan ini harusnya bisa lebih bijaksana menyikapinya. Kan gini, ini kan proses masih panjang. Apakah nanti ada upaya hukum pertama dilakukan upaya banding, masih ada kasasi, masih ada peninjauan kembali. Apakah elok untuk dibilang terkait durhaka? Apakah elok kita dibilang dibuka-buka seperti itu? Apalagi mengingat ini perkara perceraian. Itu yang pertama tuh Mbak Nov. Yang kedua, dari sikap dari oknum gitu ya, dari oknum pengadilan, ini disuruh siapa? Kan dan juga
kenapa bisa sampai melakukan tersebut? Apakah sudah izin, sudah ada SOP melakukan apa namanya eskalasi kepada pimpinan untuk mengungkapkan A, B, C, D, E, SOP-nya benar nggak? Kan harus dicek juga. Nah, yang paling ketiga, buat apa disampaikan alasan seperti itu yang durhaka segala macam? Karena alasan perceraian itu udah ada di dalam, baik di kompilasi hukum Islam itu sudah ada gitu. Jadi alasannya perselisihan, pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, cukup sampai situ. Jangan sampai melebar, jangan sampai di breakdown lagi lebih detail. Menurut saya tuh tidak ada manfaatnya gitu. Malah menimbulkan ketidakmanfaatan. Jadi lebih banyak tidak manfaatnya gitu, Mbak Novi. Sangat tepat, bahkan perlu ditambahkan lagi itu eh, apa namanya upaya hukum lain gitu. Mungkin akan kita serahkan kepada kuasa hukum dan timnya mempertimbangkan apakah dilakukan upaya gugatan kepada oknum-oknum yang ada gitu kan terkait pembocoran tersebut, karena ini ranah privasi loh, ranah privasi daripada subjek hukum, yaitu si apa namanya Paula tersebut gitu. Jadi itu harus dilindungi. Nah, apakah lapor ke ketua ketua muda pengawasan Mahkamah Agung gitu ya kan, langsung apakah ada dimediasi oleh apa namanya ombudsman ataupun komisi judisial, jadi banyak bisa ditempuh. Jadi bagus, menurut saya harus ditegakkan hal-hal seperti itu. Betul. Makanya saya bilang itu tidak pantas, dan menurut menurut hemat saya itu merupakan tindakan tidak terpuji gitu loh. Kenapa? Karena alasan perceraian itu sudah ada kok poin-poinnya. Tidak perlu disebutkan kedurhakaan dan lain sebagainya. Gitu ya. Pertama itu harus diambil sikap bijak, karena pengadilan itu wakilnya Tuhan di bumi ini. Sesuai kan dia membaca putusan kan gitu demi ketuhanan kan gitu. Jadi harus digapai prinsip-prinsip seperti itu. Jadi ini udah, menurut saya udah keluar jalur gitu. Jadi layaknya Paula ini harus membela diri, harus menegakkan, ini kan masalah martabat nama baik, harus ditegakkan, harus dicari pembelaannya gitu. Jadi sudah, menurut saya sih sudah harus kita support gitu dari pihak semua elemen di masyarakat, netizen harus bayangin kalau itu terjadi ke saudara ataupun teman baik daripada kita semua, kan harus dibela, masa dibongkar. Karena itu secara hukum tertutup. Kalaupun sidangnya terbuka, maksudnya sidangnya dibacakan, tapi pengumumannya itu tertutup, nggak boleh gitu. Itu udah sah gitu loh, tidak boleh. Jadi kayak gitu, Mbak Nov. Mungkin yang perlu diperhatikan itu para para penegak hukum gitu ya, bisa menahan menahan semuanya upaya-upaya yang memang di luar jalur gitu ya, sampai ada bilang cari saja putusannya, cari aja begini nanti di halaman segini. Menurut saya eh, itu tidak harus diurungkan hal-hal tersebut, karena membuat yang tidak penting gitu, tidak lebih banyak manfaatnya gitu. Dan yang paling penting adalah ini kasus perceraian harus tertutup gitu. Ini menyangkut nama baik, menyangkut data gitu. Bang, kalau soal tersebarnya HIV gimana Bang? Maksudnya di surat putusan itu, apakah itu bisa harusnya memang dicantumkan dan dipublik,
atau seperti apa sih Bang menurut hukum Kan analisa gini, Abang? gini kan sesuai prakteknya bahwa sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, perceraian itu adalah tertutup. Kita lagi sidang nih, kita lagi sidang di dalam ruangan aja, tiba-tiba perkara perceraian, kan pasti para wartawan juga tahu, tertutup, keluar semua. Nah, dari sidangnya aja udah tertutup. Berarti dari sisi putusannya juga tertutup dan disamarkan. Itu yang pertama. Nah, ketika ada draft yang keluar, perlu dipertanyakan SOP-nya bagaimana nih? Ya, nah yang ketiga ada bahasa HIV lah, ada bahasa yang lain-lain sebagainya, itu sah-sah aja diajukan karena kan tertutup. Sah-sah aja diajukan sebagai dalil pembelaan, dalil untuk melakukan bercerai. Tapi mesti diingat, dalil itu harus dibuktikan. Yang setahu saya, yang saya baca di dalam media itu, posisinya dia mengundang dokter. Dokternya nggak bisa datang karena sumpah jabatan antara dokter dan pasien, sumpah jabatan rumah sakit, sumpah jabatan undang-undang tidak boleh membocorkan. Berarti kan belum tentu ya, hal itu terjadi, kan gitu. Jadi jangan langsung, makanya ada yang tidak boleh langsung diumbar-umbar karena ini masalah privat, masalah perceraian, asusila lah ataupun anak nggak boleh. Itu udah hukumnya seperti itu. Kenapa dilanggar? Kan gitu ceritanya. Karena datanya kan kebongkar semua. Gitu kira-kira. Itu sangat disayangkan lah. Kok bisa? Bisa. Laporan pidana pun bisa. Laporan perdata bisa. Karena kan ada pihak yang dirugikan. Dengan keluarnya data yang tidak seharusnya, ya melanggar hukum, ya harus ada, bisa dilakukan upaya hukum. Yang bisa melihat itu kan dalam sistem e-court itu kan pemohon, termohon, dan pihak pengadilan. Itu ada di situ di riwayat e-court itu kan ada aplikasi itu kan. Jadi pihak pengadilan, pihak pemohon, termohon, jadi bisa akses tiga, tiga itu bisa akses gitu loh. Jadi kita nggak tahu, makanya tinggal diselidiki aja SOP-nya gimana. Kalau banding memang sudah, banding itu kan memang prosesnya pemeriksaan terhadap ranah-ranah pembuktian yang sudah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Jadi itu memang tidak ada sidang lagi gitu. Tapi balik lagi yang pertanyaan tadi yang terbuka tertutup itu, yang jelas itu tertutup gitu ya. Kalaupun disepakati terbuka, maksudnya terbuka itu adalah datang ke pengadilan dibacakan putusannya. Tapi kalau itu pun sudah disepakati para pihak, makanya harus dicek riwayat e-courtnya gitu. Harus semua berkomunikasi di riwayat e-court, jangan luar dari situ pengajuannya. Makanya harus dicek daripada para pihak tuh gitu. Oke, dari aku cukup Novi. Oke. Selamat. Dan hmm,
Ya kalau memperbaiki pertama gini itu harus gini, kalau semua dalil itu sebenarnya nggak apa-apa dikemukakan dalil-dalil terkait penyakit ataupun apa itu sah-sah aja untuk dikemukakan di dalam persidangan. Tapi balik lagi, ini kan persidangan perceraian, harusnya data tersebut tidak boleh terbongkar, tidak boleh keluar karena ini adalah ranah tertutup gitu loh. Ya, jadi sah-sah aja tapi tidak boleh sampai bocor. Nah, bocornya siapa harus dikejar. Nah, sekarang apa Paula itu kan saya lihat memang gigih dalam berjuang dan kuasa hukumnya juga gigih dalam berjuang untuk membela hak-haknya. Menurut saya memang sudah benar, bahkan kalau perlu ditingkatkan lagi, harus didukung dengan netizen. Bayangin kalau ada perempuan yang dibegitukan kan repot sampai dibongkar seperti itu. Jadi jatuhnya bongkar membongkar, jadi nggak bagus gitu. Jadi bisa dilakukan upaya-upaya untuk mengklirkan namanya Paula, pasti. Dan sudah dilakukan. Itu kira-kira Mbak Nop. Kalau pesan dari kasus ini, jangan sampai terulang. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mendukung semua tindakan daripada kuasa hukumnya Paula. Karena itu untuk melindungi generasi ke bawahnya, jejak digitalnya, nama baiknya Paula merembet kemana-mana ini harus dilindungi. Jadi memang semua netizen harus paham bahwa perceraian itu data-datanya tertutup. Jangan sampai terbongkar seperti ini gitu. Jadi kita harus dukung sebagai netizen yang baik, yang cerdas gitu.